Seperti biasa, karena spoiler episode 121 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Xiaoyan telah masuk ke sebuah aula Menara Pil untuk bertemu dengan pemimpin Menara Pil. Aku yang tua dipanggil Xuan Kongzi. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Xuan Lao. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan jika kamu memanggilku seperti ini. Dalam hal ini, pemuda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiaoyan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan dan menangkupkan kedua tangannya. Xuan Kongzi tersenyum sambil meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku. Tidak perlu bagimu untuk merasa bahwa masalah sekte Xuan mendalam adalah bercak di kulitmu. Kota Pil saat ini berada dalam periode yang kacau karena masalah pertemuan Pil. Jika hal-hal menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pertemuan Pil. Xiaoyan sedikit mengangguk. Orang semalam telah menyembunyikan aura dan penampilannya. Jati diriku tidak dapat mencapai jangkauan ke tempat itu. Oleh karena itu, aku tidak dapat memastikan tetua terhormat dari Hall of Soul mana. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya Mugu tua. Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara. Oh, Xuan Kongzi sedikit terkejut. Tidak heran dia datang mencarimu. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Soul? Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa dari Menara Pil, dia tidak akan ditargetkan oleh Hall of Soul. Xuan Kongzi sejenak menarik nafas. Aku akan memberitahumu jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen. Sementara Xiaoyan dan Xuan Kongzi berbincang, pintu aula tiba-tiba terbuka. Segera, sosok Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan Chen muncul. Di belakang mereka ada sosok pria berpakaian hitam. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyambut Xuan Kongzi. Kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, matanya meluncur kembali pada Xiaoyan. Orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiaoyan. Aku pikir kalian semua sudah tahu itu. Bagaimana bisa kami tidak tahu? Nama Tuan Xiaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota suci Pil. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa. Song Qing, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiaoyan selama 5 tes klan besar. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Pria berpakaian hitam perlahan melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Xiaoyan juga tersenyum dan mengulurkan tangannya. Namun dia masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain. Sumber permusuhan sepertinya disebabkan oleh Cao Ying. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain, aku akan menyatakan niatku memanggil kalian semua. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu mereka berempat saat perlahan menjelaskan. Pertemuan Pil masih ada beberapa hari lagi diadakan. Karena masalah api 3000 terbakar, pertemuan Pil ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk Hall of Soul. Tujuan mereka mungkin untuk menangkap api 3000 terbakar. Tentu saja, jika mereka gagal, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api 3000 terbakar. Pada saat itu, Menara Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh roh. Alasanku memanggil kalian semua di sini. Aku harap kalian bisa menghentikan Hall of Soul untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Bagian dalam aula menjadi hening ketika semua orang mempelajari ekspresi suram Xuan Kongzi. Sesaat kemudian mereka akhirnya mengangguk. Sebelum mereka keluar dari aula, Xuan Kongzi juga memberikan gulungan tapak spiritual pada Xiaoyan. Karena sebelumnya, Xiaoyan sangat tertarik pada teknik jiwa ini. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil dari taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ying Er yang akan dapat memperoleh tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini. Keluar dari aula, Cao Ying masih sempat-sempatnya menggoda Xiaoyan untuk ngobrol sebentar. Namun karena Xiaoyan melihat bahwa Song Qing merasa disaingi, dia akhirnya menolak ajakan Cao Ying. Meninggalkan kelompok Cao Ying, Xiaoyan langsung kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh Tetua Seng.
Memasuki kamarnya, dia langsung membuka gulungan yang diberikan Suan Kongzi padanya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan menyentuh dahinya. Segera, Xiaoyan merasakan benang informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Setelah mempelajari sejenak, Xiaoyan perlahan menghirup nafas dalam dan mulai fokus. Tangannya perlahan menjulur dan mulai mengikuti segel di pikirannya. 10 hari dengan cepat berlalu. Seorang pria muda, yang duduk seperti biksu tua yang sedang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil akhirnya bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mata hitam gelapnya. Riak perlahan menyebar saat Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba bergerak, banyak segel tangan aneh muncul. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu membentuk telapak tangan tak terlihat. Ya, Xiaoyan akhirnya berhasil mempraktekkan teknik jiwa tapak spiritual. Keluar dari kamarnya, dokter peri kecil sudah berdiri di depan pintu. Dia tersenyum pada Xiaoyan saat berkata, "Sudah beberapa hari sejak kamu melakukan pelatihan. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Kamu tidak akan menyalahkanku karena mengganggu hal hebatmu ini kan?" Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kami miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya. Kapan pertemuan pil akan dimulai?" Mata Xiaoyan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. "Besok," dokter peri kecil menjawab. Xiaoyan langsung terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pertemuan pil dimulai. Aku benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua dalam pertemuan pil ini. Guru adalah juara dari salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana aku bisa mengakhiri reputasinya?" Xiaoyan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Beberapa panas yang sulit disembunyikan melintas di mata hitamnya. Lokasi pertemuan pil berada di bagian utara kota suci pil. Jika dilihat dengan teliti, itu sebuah alun-alun yang luasnya 3 km. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak panggung batu yang tergantung di dalamnya. Dari kelihatannya, itu cukup misterius. Panggung batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing. Ye Chong menunjuk pada panggung batu yang mengambang di udara. Kursi terakhir. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Pertemuan pil adalah acara yang sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi semua orang untuk dapat berpartisipasi. Sebelum memasuki arena kompetisi, ada 2 rintangan yang harus dilewati. Persyaratan dasar untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil adalah alkemis tingkat 5. Tantangan pertama, harus melewati ruang abu-abu di sana. Itu juga disebut ruang fantasi yang diciptakan dari tubuh binatang. Sihir jiwa fantasi. Ruang di dalamnya memiliki banyak misteri. Itu tampak seperti labirin. Mereka yang gagal keluar dari situ dalam waktu yang ditentukan akan gagal. Ye Chong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan pertemuan pil ini luar biasa. Setelah melewati rintangan pertama, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil. Alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang ahli doseng dari menara pil menciptakannya sejak lama. Para alkemis akan diberikan daftar bahan obat langka, mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam alam pil. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Ini sungguh layak menjadi pertemuan pil. Xiaoyan mengangguk lembut dan memuji. Mereka yang lolos seleksi dan akan menjadi ahli sejati dari pertemuan pil ini. Menara pil biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam pil. Karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian dari Sekte Suan mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesukamu. Ye Chong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata. Xiaoyan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya. Chen Xian telah menjual informasi tentangnya pada orang-orang dari Hall of Soul. Xiaoyan harus menyelesaikan masalah ini. Suara gong keras terdengar sementara Xiaoyan dan Ye Chong sedang mengobrol. Segera, lebih dari 10 sosok perlahan muncul di panggung batu. Mata Xiaoyan menyapu sosok yang muncul dan berhenti pada 3 sosok di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiaoyan sudah melihat salah satu dari mereka yaitu Suan Kongzi.
Di sisi kiri, ada pria tua yang memiliki kulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan garang. Di sisi kanan, ada sosok cantik yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Seluruh kerumunan menjadi lebih tenang setelah kemunculan tiga pemimpin besar Menara Pil. Aku, Xuan Kongzi akan mewakili Menara Pil di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang. Xuan Kongzi perlahan melangkah maju. Suaranya yang hangat jelas terdengar di telinga semua orang. Pertemuan Pil akan terjadi seperti di masa lalu. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan penjelasan Xuan Kongzi. Itu memang mirip dengan apa yang dikatakan Ye Chong sebelumnya. Waktunya berakhir. Pesaing yang berada di tingkat 5 ke atas, harap memasuki rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun besar. Ruang warna abu-abu dengan cepat meliuk, membentuk bagian-bagian dunia yang aneh. Boom! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas memasuki ruang terdistorsi. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tanpa ragu. Xuan Kongzi sejenak melihat para peserta yang memasuki alam fantasi sebelum berkata, "Pertemuan Pil kali ini telah menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua yang terkenal juga datang. Api 3000 terbakar jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini." Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi mengangkat alisnya saat dia berkomentar. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik di samping mereka tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Xuan Kongzi tersenyum dan mengangguk. Dia membelai jenggotnya dan berkata, "Generasi yang lebih muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana yang akan dicapai Xiao Yan." Xiao Yan, murid Yao Chen, pria tua berkulit gelap terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen, wanita cantik itu sedikit kaget. Meskipun dia telah berada dalam pelatihan selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam hal apapun, matanya menunjukkan kilatan yang tidak diketahui ketika dia mendengar nama yang jauh ini. Bahkan nama yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Soul. Setelah pertemuan Pil selesai, kita mungkin bisa membantu orang tua itu. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa, dia telah membantu Menara Pil saat itu. Xuan Kongzi perlahan memberitahu. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang telah terjadi. Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Soul telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak menerima nasib seperti ini. Kamu dapat berbicara dalam masalah yang mudah. Namun, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkannya? Kamu telah diam-diam mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kami berdua tahu itu. Xuan Kongzi menarik nafas. Siapa yang peduli jika dia telah mati? Alis wanita cantik itu merajut. Membuatnya tampak kuat bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya kurang didukung ketika mereka mendarat di telinga Xuan Kongzi. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan Pil selesai. Aku telah mendengar bahwa anggota Hall of Soul juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga murid Yao Chen. Xuan Kongzi dan pria berkulit gelap saling bertukar pandang setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan hal lain. Sementara itu, Xiao Yan saat ini sudah berdiri di ruang misterius abu-abu. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya yang megah perlahan menyebar. Kemudian, kakinya dengan lembut melangkah ruang kosong dan dengan santai mengikuti rute yang kekuatan spiritualnya telah selidiki. 1 jam berlalu Xiao Yan telah berada di ruang fantasi. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan ruang yang menghalangi jalannya. Namun,
Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di dalam hatinya saat melihat ke dalam kabut dari kejauhan. Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di sana. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Jantung Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika dia melihat wajah sosok tua ini. Guru, mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang tidak asing itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Soul. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah ramah dan akrab. Namun, rasa bahaya tiba-tiba muncul di hatinya saat dia mengangkat kakinya ke depan. Ini adalah sosok ilusi. Wilayah dalam dari rintangan dunia fantasi ini dapat membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat sosok tua. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas pelan. Dengan gelombang lengan bajunya, angin melonjak keluar, dan sosok tua tersebar. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dan sekali lagi menemukan jejak ruang di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan melihat banyak ilusi dari orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanannya. Sun Er, Cai Lin, Xiao Zhan, Yun Yun, dan lain-lain. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kenangan mendalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi merasa sedikit linglung. Mengikuti langkah kakinya yang tegap, kabut tebal warna abu-abu di depannya tiba-tiba menjadi redup. Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 3 meter muncul di kejauhan di depannya. Ini adalah terowongan ruang yang mengarah ke alam pil. Ya, Xiao Yan telah lulus rintangan pertama melewati alam fantasi jiwa. Ketika Xiao Yan muncul, dia sudah melihat cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong. Jelas, mereka semua adalah para pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Song Qing menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiao Yan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Teruslah bertindak. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apa saja sendiri setelah memasuki alam pil. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan ruang dengan jarak yang cukup dekat. Di sana, ada tetua dengan pakaian biasa di depan terowongan sedang duduk. Sebuah cangkang penyu raksasa hitam ada di bawah tubuhnya. Matanya perlahan menyapu saat dia berkata, "Ini sudah waktunya. Kalian segera dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepadaku dan menerima tugas daftar obat, peta dan batu ruang. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, kalian akan berhasil melewati rintangan ini. Adapun batu ruang, ini digunakan untuk melindungi hidup kalian. Jika kalian berakhir dalam situasi hidup yang berisiko, kalian dapat menghancurkan batu ruang. Setelah itu, kalian akan secara otomatis dikirim keluar dari alam pil. Namun, kalian akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi.